Hai, jumpa kembali dengan saya, Dr. Ike Farida. Saya advokat dan juga dokter di bidang ilmu hukum. Saya ingin lanjut mengenai informasi terkait dengan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Nantinya, PRT ini akan dibagi menjadi 9 kelompok rencananya. Salah satunya adalah kelompok yang merawat orang sakit, kelompok yang merawat kebun dan halaman, kelompok memasak, kelompok mencuci pakaian, kelompok membersihkan kebun, terus kemudian kelompok merawat anak, kelompok sopir atau pengendara, dan juga kelompok mengurus binatang peliharaan. Ya, totalnya ada 9. Hubungan kerja berakhir itu misalnya antara lain kehendak para pihak. PRT juga ingin hubungan kerja berakhir, pemberi kerja juga ingin hubungan kerja berakhir. Kemungkinan yang lain adalah pemberi kerja akan pindah keluar kota. Kemudian pekerja rumah tangganya menolak untuk, saya tidak mau pindah misalnya ke Jakarta, saya ingin tetap ada di Semarang. Dalam hal itu perjanjian juga bisa berakhir. Kemudian yang lain adalah salah satu pihak misalnya yang meninggal dunia. Ataupun ada kalanya PRT itu sendiri mangkir selama misalnya 7 hari atau selama beberapa hari sesuai dengan kesepakatan, maka hubungan kerja bisa berakhir. Yang juga tidak kalah penting dalam RUU PPRT ini adalah adanya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh siapa? Itu dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu di bawah menteri ya, Menteri Ketenagakerjaan. Terus kemudian yang terakhir adalah mengenai kalau ada perselisihan, yaitu pertama harus secara musyawarah. Musyawarah ini terbagi menjadi 3, PRT dengan pemberi kerja, LPPRT dengan pemberi kerja, dan LPPRT dengan PRT-nya itu sendiri. Dan ini harus dilakukan dalam waktu 7 hari menurut RUU PPRT ini. Kemudian apabila dalam waktu 7 hari tidak berhasil, maka harus dilakukan mediasi. Kemudian apabila tidak berhasil, maka ini akan masuk ke wilayahnya Kementerian Ketenagakerjaan. Dan yang terakhir, apabila ini tidak berhasil, mediasi tidak berhasil, maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri. Yang terakhir lagi adalah terkait dengan ketentuan pidana. Apabila ada salah satu pihak, baik pemberi kerja maupun PRT yang melakukan tindak pidana, misalnya ada kekerasan seksual, ada kekerasan fisik, ada pencurian, dan seterusnya, itu pada saat ini akan tetap mengacu kepada ketentuan pidana yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi, saya Dr. Ike Farida, undur diri. Salam.